Ketika Xiao Chen pergi ke aula utama di puncak utama Istana Naga Langit, dia melihat bahwa Master Istana pertama Yi Yun sedang menunggunya. Xiao Chen hendak membungkuk ketika Yi Yun mengangkat tangannya sedikit, menunjukkan bahwa itu tidak perlu. Haha, Xiao Chen, kamu sekarang benar-benar terkenal di istana luar. Para Master Istana dari 6 istana luar lainnya telah bertanya tentangmu baru-baru ini, menunjukkan banyak perhatian padamu, kata Master Istana pertama sambil tersenyum, sama sekali tidak menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, murid ini hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang murid. Bagus sekali, tidak sombong atau gegabah. Keadaan mental seperti itu sulit didapat. Kamu seharusnya mendengar mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini. Sejujurnya, aku berencana untuk memberitahu kamu setelah kompetisi antara 7 istana luar. Master Istana pertama menghela nafas, masih ada sekitar 1 bulan atau lebih sebelum kompetisi antara 7 istana luar dimulai. Jika kamu akhirnya kehilangan kesempatan untuk masuk ke kota naga leluhur karena petir ilahi 5 elemen, itu tidak akan sepadan. Jika kau tidak pergi ke sana, itu akan menjadi kerugian besar bagi Istana Naga Langit juga. Kepala istana pertama berbicara dengan jujur, tidak menyembunyikan pikirannya. Saat ini, Xiao Chen terkenal. Jika dia tidak muncul selama kompetisi antara 7 istana luar, tidak hanya moral para murid Istana Naga Langit yang akan terpengaruh, tetapi 6 istana luar lainnya juga akan melihat Istana Naga Langit sebagai lelucon. Jadi, kepala istana pertama harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Namun, karena kepala istana pertama memanggil Xiao Chen, dia jelas sudah mengambil keputusan. Namun, aku sudah memikirkannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Petir ilahi 5 elemen adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Jika petir ilahi 5 elemen lahir kali ini, kerugianmu akan terlalu tinggi. Petir ilahi 5 elemen. Seperti petir besar beta mendalam yang pernah diperoleh Xiao Chen, kelangkaan tunggal. Seperti petir besar beta mendalam, petir ilahi 5 elemen hanya memiliki peluang kecil untuk lahir dalam kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir tidak mengacu pada kesengsaraan petir yang dialami para kultivator. Sebaliknya, itu adalah jenis petir ilahi yang turun ketika benda-benda spiritual lainnya mengalami kesengsaraan. Itu seperti bagaimana petir besar beta mendalam muncul dalam kesengsaraan ular bersayap 1000 darah iblis. Xiao Chen benar-benar menanggapi ini dengan tenang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada 1 bulan lagi. Waktunya memang sempit. Mungkin ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Kepala istana pertama cukup tegas. Ia menolak ide ini. Tidak, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Terkadang takdir bekerja seperti ini, jika kau melewatkannya sekali, kau mungkin akan melewatkannya selamanya. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas hal ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ia merasa sedikit tercengang. Ini masuk akal. Untuk banyak hal dalam hidup, sekali seseorang melewatkannya, ia tidak akan pernah mendapatkannya. Di mana itu? Tanya Xiao Chen. Di rawa kuno awan petir. Itu adalah zona bahaya di dekat Kekaisaran Binatang Rawa Putih. Awan petir menutupi tempat itu sepanjang tahun, dan energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sana sangat hidup. Ada pohon mulberry yang menyangga yang akan mengalami kesengsaraannya di sana. Kesengsaraan pohon suci seperti itu memiliki peluang besar untuk menghasilkan petir suci 5 elemen. Kekaisaran Binatang Rawa Putih, salah satu dari 8 kekaisaran besar, berada di wilayah utara, bersama dengan Kekaisaran Naga Suci. Kekaisaran Binatang Rawa Putih juga merupakan kekaisaran yang didirikan oleh para pembudidaya dengan garis keturunan kelas penguasa Great Desolate Aeon. 8 kerajaan besar itu secara lahiriah adalah sekutu tetapi memiliki konflik rahasia dengan berbagai ukuran. Lagi pula, jika menyangkut beberapa keuntungan, aliansi sederhana tidak akan cukup. Kamu mungkin bertemu orang-orang dari Kekaisaran Binatang Rawa Putih dalam perjalanan ini. Berhati-hatilah. Jika tidak perlu, jangan mengambil langkah pertama. Itu akan membantu menghindari menunjukkan celah apapun, perintah kepala istana pertama. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku tahu. Xiao Chen, sudah berapa lama kamu berada di Istana Naga Langitku? Kepala istana pertama tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak berhubungan. Xiao Chen tidak menghitung hari tetapi hanya memberikan perkiraan yang realistis.
Aku tidak terlalu yakin dengan angka pastinya tetapi hampir setahun. Ketika Xiao Chen pertama kali memasuki Istana Naga Langit, dia tahu bahwa persaingan antara 7 istana luar akan dimulai setelah 1 tahun. Sekarang karena persaingan antara 7 istana luar akan segera dimulai, seharusnya sekitar 1 tahun. Ini bukan hanya sekitar 1 tahun tetapi tepatnya 1 tahun dan 25 hari. Kepala istana pertama mendesah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa terkejut. Dia merasa ini aneh. Mengapa kepala istana pertama tahu hal ini dengan sangat jelas? Kepala istana pertama tersenyum dan berkata, Anda pasti bertanya-tanya apakah saya membolak-balik catatan sekte. Bukan itu masalahnya. Ketika Anda pertama kali memasuki sekte dan memiliki konflik dengan tetua Tian Yun, kami 3 kepala istana menyadarinya. Kakak ketiga bersikeras menerima Anda sebagai murid, dan kami menertawakannya, mengatakan bahwa Anda pasti tidak akan setuju. Kami bahkan membuat taruhan kecil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pengertian. Tidak heran kepala istana ketiga ingin menerimanya sebagai murid setelah ia masuk ke Istana Naga Surgawi. Ternyata ketiga kepala istana telah mengamati ujian tersebut. Sepertinya, apapun tanggung jawab mereka, ketiga kepala istana memperhatikan murid-murid generasi muda Istana Naga Langit. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bahkan bagi seseorang yang hidup seusiaku, aku menyesalkan waktu berlalu terlalu cepat. Kepala istana pertama Yi Yun mendesah, menunjukkan ekspresi tua. Memang, waktu berlalu dengan cepat. Xiao Chen telah memperoleh banyak hal dalam 1 tahun. Ini adalah tahun dengan perolehan terbesar sejak ia meninggalkan alam Kunlun. Dalam waktu yang singkat ini, ia telah maju dari Star Venerate ke Holy Venerate tingkat menengah. Xiao Chen bahkan mempelajari teknik terlarang gerbang naga, Supreme Dragon Fist, teknik rahasia amarah cakrawala, dan teknik gerakan cahaya kebebasan, memahami misteri naga langit, dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kemajuannya sangat cepat. Dalam sebulan lagi, ia akan meninggalkan tempat ini setelah kompetisi antara 7 istana luar, menuju kota naga leluhur. Kota naga leluhur adalah sekte dalam gerbang naga. Begitu dia masuk, dia akan menjadi elit sejati gerbang naga. Pada saat itu, panggungnya akan meluas ke seluruh wilayah utara, bahkan seluruh alam besar tengah. Xiao Chen bisa terlibat dalam 4 dinasti, 8 kerajaan besar, Dao benar dan iblis, 9 lapisan dunia bawah abisal, dan banyak tempat lainnya. Istana Naga Surgawi adalah surga yang langka. Semua kompetisi dan konflik terjadi di dalam ras naga. Tidak ada bahaya bagi kehidupan Xiao Chen. Dibandingkan dengan konflik di masa depan, semua ini hanya keributan kecil. Memang, itu adalah masa damai yang langka. Master Istana pertama adalah seseorang yang telah menempuh jalan yang sama. Dia bisa tahu betapa menariknya kehidupan Xiao Chen di kemudian hari dan berapa banyak gelombang mengerikan yang menunggunya. Bagi Xiao Chen, Istana Naga Surgawi hanyalah sebuah fondasi, batu loncatan baginya untuk membangun dirinya di alam besar tengah. Master Istana pertama berharap Xiao Chen akan mengingat hari-hari di Istana Naga Surgawi, menghargai momen damai yang langka ini, dan mengingat Istana Naga Surgawi dan orang-orang di sini. Seperti yang dikatakan oleh kepala istana pertama, sekali seseorang kehilangan kesempatan, mereka mungkin akan kehilangannya sepanjang hidup mereka. Di banyak tempat, akan sulit untuk kembali setelah pergi. Bahkan jika seseorang kembali, mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama seperti dalam ingatan mereka, hanya mengejarnya dalam kesedihan mereka. Namun, sulit bagi seseorang untuk memahami hal ini sampai mereka mencapai usia tertentu. Tidak ada gunanya untuk menyebutkannya, jadi kepala istana pertama tidak menyebutkannya. Dia hanya mendesah dengan sedih. Mengenai seberapa banyak Xiao Chen dapat mengerti, itu akan tergantung pada Xiao Chen. Xiao Chen menatap Master Istana pertama dan berkata, Master Istana pertama, aku mengerti. Master Istana pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak mengerti. Kau mungkin bisa mengerti beberapa hal. Namun, tanpa benar-benar mengalami beberapa hal, kau tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa kau benar-benar mengerti. Perjalanan ke rawa kuno awan petir ini mungkin berbahaya. Aku akan memberimu jimat. Pada saat yang genting, kau bisa memanggil klon naga langit untuk melindungimu. Xiao Chen tidak membantah. Dia melangkah maju dan menerima jimat itu.
Patung naga langit di atas panggung naga mendalam tergambar pada jimat itu. Dia teringat apa yang pernah dikatakan si Tu Changfeng, bahwa patung naga langit itu misterius dan tak terduga, penuh dengan misteri yang tak terbatas. Tampaknya nilai jimat naga langit ini jauh melampaui pemahaman Xiao Chen, sesuatu yang sangat berharga. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan jimat itu dan memberi hormat dengan kepalan tangan sebagai ucapan terima kasih. Dengan tatapan tegas, dia berkata, "Terima kasih banyak atas perhatian Master Istana Pertama. Aku berjanji kepada Master Istana Pertama bahwa apapun yang terjadi, murid Xiao Chen pasti akan berhasil mengikuti kompetisi antara 7 istana luar. Dalam kehidupan ini, beberapa kesempatan akan hilang selamanya setelah melewatkannya. Namun, ada beberapa hal yang akan disesali seumur hidup jika seseorang melewatkannya. Aku bisa saja kehilangan petir ilahi 5 elemen, tetapi aku tidak akan pernah melewatkan kompetisi antara 7 istana luar. Ini adalah janji murid Xiao Chen. Jika Xiao Chen melewatkan kompetisi antara 7 istana luar, dia bisa menunggu 1 tahun lagi. Namun, jika dia kehilangan petir ilahi 5 elemen, dia mungkin harus menunggu selama beberapa dekade, bahkan mungkin selama sisa hidupnya. Yang pertama mewakili kolektif, itu adalah rasa hormat dan terima kasih Xiao Chen untuk Istana Naga Surgawi. Yang terakhir hanya mewakili dirinya, keinginan egois untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Kata-kata Xiao Chen menunjukkan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Ini mengejutkan Master Istana Pertama, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menanggapi ini dengan begitu serius. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu. Selamat tinggal." Setelah Xiao Chen meninggalkan aula utama, dia menunjukkan ekspresi serius saat dia melihat ke langit di luar. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di atas patung naga langit untuk melihat istana naga langit yang luas ini sekali lagi. Dia mengamati hiruk-pikuk di bawah, melihat ratusan ribu pembudidaya naga berdarah campuran. Dia sering merasa bahwa dia memang salah satu dari mereka. Pada saat-saat itu, dia akan melupakan garis keturunan naga biru kelas 8 dan tanggung jawab untuk menghidupkan kembali garis keturunan naga biru. Suatu hari nanti di masa depan, saat aku menjadi kaisar naga, aku akan mengubah sistem lama dan mengizinkan garis keturunan naga berdarah campuran menerima rasa hormat yang tulus. Kekaisaran naga ilahi tidak tahu banyak tentang rawa kuno awan petir. Lagi pula, rawa itu tidak berada di dalam perbatasan kekaisaran naga ilahi, dan tidak memiliki banyak pertemuan yang kebetulan, tidak seperti lembah Dewa Desolate. Namun, rawa kuno awan petir sedikit terkenal di kekaisaran binatang rawa putih. Para pembudidaya yang memiliki atribut petir sering pergi ke sana untuk pelatihan pengalaman. Binatang rawa putih adalah binatang jenis ular dari zaman Desolate besar kuno. Binatang itu sepenuhnya seputih salju dan sangat cerdas, memiliki perasaan. Secara umum, ular adalah keberadaan yang menyeramkan yang mengilhami rasa takut. Segala macam perkataan negatif tentang mereka memicu kengerian dan ketakutan. Namun, binatang rawa putih berbeda. Ia dipandang sebagai ular suci. Di antara 10.000 ras zaman Desolate besar, binatang rawa putih digolongkan bersama dengan Phoenix, Kilin, dan binatang suci lainnya. Namun, zaman Desolate besar telah berakhir, dan saat ini merupakan zaman epoch. Seperti ras naga, ras binatang rawa putih tidak meninggalkan keturunan berdarah murni. Yang tersisa hanyalah pembudidaya manusia yang mewarisi garis keturunan binatang rawa putih. Xiao Chen kekurangan waktu, jadi dia menghabiskan pil surgawi purba untuk menggunakan formasi transportasi lintas alam kali ini. Setelah dikirim keluar dari kekaisaran naga ilahi, Xiao Chen tiba di kota terdekat dengan rawa kuno Thundercloud, kota Thundercloud. Kota Thundercloud, berhentilah menatap ke angkasa. Ada orang-orang di belakang yang menunggu. Orang tua yang menjaga formasi transportasi lintas alam mendesak Xiao Chen, yang sedang mengamati sekeliling, untuk keluar dengan cepat. Xiao Chen terkadang merasa cukup penasaran tentang faksi seperti apa yang dapat menghubungkan semua formasi transportasi lintas alam ini di 1000 alam besar. Dia telah memikirkannya dengan saksama tetapi menyimpulkan bahwa bahkan keempat dinasti tidak memiliki kemampuan ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan meninggalkan formasi transportasi, secara resmi memasuki kota. Agar kota Thundercloud ini memiliki formasi transportasi lintas alam,
itu tidak mungkin menjadi kota kecil. Menurut rumor, klan bangsawan tertentu mengendalikannya. Ini adalah kota independen yang tidak termasuk dalam kekaisaran manapun. Banyak negara kota seperti itu ada di wilayah utara. Agar seseorang dapat mengendalikan kota independen, seseorang harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukungnya, sebuah faksi yang dapat melawan kekaisaran dan sekte peringkat 7. Saya memerlukan peta terperinci Thundercloud Ancient Marsh untuk menemukan lokasi pasti Propping Mulberry Tree. Xiao Chen dengan santai menjelajahi jalan-jalan kota sambil mengusap dagunya. Paviliun 9 Kuali. Xiao Chen membaca dengan lembut saat matanya terpaku pada sebuah bangunan mewah dan megah. Dia ingat bahwa dia memiliki kartu VIP tingkat tinggi untuk tempat ini. Xiao Chen masuk dan menyerahkan kartu VIP-nya ke meja kasir. Saya ingin bertemu dengan manajer Anda. Wanita cantik di meja kasir melihat kartu VIP Xiao Chen dan tersenyum sopan. Tuan muda, kartu VIP Anda hanyalah kartu ungu kelas 1, Anda hanya dapat bertemu dengan seorang supervisor kelas 3. Jika Anda ingin bertemu dengan seorang manajer kelas 2, Anda memerlukan kartu emas. Xiao Chen merasa tercengang mendengarnya, sekaligus malu. Sepertinya Li Xiuhai telah menipunya di kota kuno yang sunyi. Xiao Chen memang memiliki kartu VIP kelas 1, tetapi Li Xiuhai tidak memberitahunya bahwa ada kartu VIP emas di atasnya. Namun, ini juga masuk akal. Li Xiuhai hanyalah karakter kecil yang ditugaskan di kota kuno yang sunyi. Bagaimana mungkin dia diberi wewenang tinggi? Namun, kartu ungu sudah memiliki nilai yang sangat tinggi. Kami dapat memberikan Anda diskon 10% dan meminta seseorang untuk membimbing Anda secara khusus, wanita cantik itu menambahkan dengan lembut sambil tersenyum ketika dia menyadari rasa malu Xiao Chen, meredakan suasana. Saya akan melakukan transaksi di sini, kalau begitu. Saya butuh peta Thundercloud Ancient Marsh. Silakan ikut saya ke ruang VIP untuk menunggu. Xiao Chen mengangguk sedikit dan mengikuti di belakang pihak lain dengan tenang. Tuan Xiao, tepat pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan mengejutkan Xiao Chen dan pelayan itu. Xiao Chen menoleh untuk melihat, dan yang mengejutkannya, dia melihat Li Xiuhai. Li Xiuhai menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Sangat gembira saat mengetahui bahwa itu adalah Xiao Chen, dia bergegas dengan langkah besar. Benarkah? Tanya Xiao Chen. Pelayan cantik itu menjawab dengan lembut, dia adalah manajer tuan kita yang baru tiba. Anda sudah selesai di sini. Saya akan menghibur Tuan Xiao. Pergi kerjakan sesuatu yang lain, kata Li Xiuhai sambil tersenyum, menyuruh pelayan itu pergi. Ya, pelayan cantik itu mundur dengan manis, membungkuk sedikit kepada Xiao Chen dan Li Xiuhai sebelum dia melakukannya, mempertahankan sikap yang sangat sopan. Paviliun 9 Kuali sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 10 asosiasi pedagang teratas di alam besar tengah, layanan mereka sangat penuh perhatian. Xiao Chen mengeluarkan kartu ungu dan mengejek, nilai kartu ini sangat tinggi, aku bahkan tidak bisa bertemu dengan seorang manajer. Li Xiuhai tahu tentang trik kecil yang dimainkannya. Dia tersenyum malu. Maaf, aku akan membantu Tuan Xiao menukarnya dengan kartu emas nanti. Ayo pergi ke ruang VIP dulu. Aku akan meminta seseorang untuk memanggil Tuan Bai. Segera, ketiganya berkumpul di ruang VIP. Kelompok itu sempat mengobrol santai, dan Xiao Chen jadi tahu bahwa transaksinya telah membuat Li Xiuhai naik jabatan. Sekarang, Li Xiuhai adalah manajer kelas 2 di wilayah utara. Jika dia naik jabatan lebih tinggi lagi, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah utara. Secara kebetulan, Paviliun 9 Kuali menugaskan Li Xiuhai ke kota awan petir, jauh dari kota kuno terpencil. Dia benar-benar bernasib sama dengan Xiao Chen. Ini tidak terduga. Tidak disangka kita bisa bertemu Tuan Xiao lagi tidak lama setelah kita tiba di kota awan petir, kata Liu Xiuhai sambil tersenyum. Dia merasa bahwa Xiao Chen adalah bintang keberuntungannya, jadi dia merasa sangat gembira bisa bertemu dengannya lagi. Tuan Bai tampak tenang. Dia berkata lembut sambil tersenyum, dunia ini sempit. Sahabat kecil Xiao Chen, kamu pasti ada di kota awan petir saat kesengsaraan pohon mulberry yang menopang. Tuan Bai tetap bijak dan berpandangan jauh ke depan seperti biasanya, dengan cepat menebak tujuan Xiao Chen. Xiao Chen yang sedikit terkejut bertanya, Tuan Bai, bagaimana kamu tahu?
Master Bai hendak menjawab ketika Li Xiuhai bergegas berbicara, saya tahu alasannya. Sudah ada 3 gelombang orang yang datang untuk mendapatkan peta rawa kuno awan petir. Setelah itu, kami mendengar dari jaringan informasi aliansi surgawi bahwa pohon mulberry yang menyangga akan mengalami kesengsaraan. Saya mendengar bahwa beberapa ahli dalam ramalan meramalkan kesengsaraan pohon mulberry yang menyangga ini dan bahwa petir ilahi 5 elemen mungkin muncul. Tuan Xiao kebetulan adalah seorang kultivator yang memiliki atribut petir. Selain itu, Anda seharusnya tidak memiliki alasan lain untuk datang ke kota awan petir. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Dia bertanya dengan serius, apakah permintaan saya sulit? Mendapatkan peta itu tidak masalah. Bagaimanapun, semua tempat yang harus diintai di Kekaisaran Binatang Rawa Putih telah diintai dalam 10.000 tahun terakhir. Namun, mendapatkan posisi pohon mulberry yang menyangga agak sulit. Tuan Xiao, Anda juga tahu ini. Setelah 10.000 tahun, beberapa pohon dapat memperoleh kesadaran. Selain itu, ini adalah pohon ilahi. Seharusnya sudah berubah menjadi roh sejak lama, jawab Liu Xiuhai dengan sedikit cemberut, tampak gelisah. Begitu, Xiao Chen berpikir keras. Dia tidak punya waktu luang untuk menjelajahi rawa kuno awan petir. Karena pohon mulberry yang menyangga sekarang memiliki perasaan, ia akan berlarian, yang akan membuatnya terlalu sulit ditemukan. Jika demikian, Xiao Chen mungkin juga kembali dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan. Dia bisa fokus pada kultivasi dan mempersiapkan diri untuk kompetisi antara 7 istana luar. Master Bai berkata, sebenarnya, itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Berdasarkan apa yang kulihat, orang-orang dari 3 gelombang sebelumnya sebagian besar percaya diri. Mereka tidak khawatir tidak dapat menemukan pohon mulberry yang menyangga. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia menatap Master Bai dan bertanya, apa maksudmu? Pohon mulberry penyangga ini telah ada sejak periode awal zaman bela diri. Pohon itu telah mengalami sejumlah kesengsaraan yang tidak diketahui jumlahnya sekarang, jadi pasti ada polanya. Hanya ada beberapa tempat yang cocok untuknya mengalami kesengsaraan. Jika pohon itu sudah memilih lokasi kesengsaraannya, pasti ada beberapa petunjuk dan tanda. Kau hanya perlu berjaga di sana. Master Bai berhenti sejenak sebelum melanjutkan, teman kecil Xiao Chen, jika kau bersedia mempercayaiku, dalam 2 hari, tidak, 1 hari, aku dapat membantumu menemukan lokasi yang paling memungkinkan untuk kesengsaraan pohon mulberry penyangga. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih, kata Xiao Chen setelah berdiri dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Karena akan memakan waktu 1 hari, aku akan mengatur agar Tuan Xiao tinggal di asosiasi pedagang. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memberitahumu tentang berita apapun, Li Xiuhai mengundang dengan hangat. Xiao Chen menolak, aku akan tinggal di suatu tempat di dekat sini saja. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Setelah Xiao Chen pergi, Li Xiuhai tersenyum dan berkata, Senior Bai, ini semua berkatmu lagi kali ini, kita bisa mempertahankan bisnis Tuan Xiao di sini. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Senior Bai sangat berpengetahuan. Tuan Bai berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu banyak. Namun, cropping mulberry tree yang mengalami kesengsaraan adalah masalah besar, jadi aku memperhatikannya. Haha, jangan sebutkan itu untuk saat ini. Namun, apakah terlalu gegabah untuk berjanji pada Tuan Xiao untuk menyelesaikannya dalam 1 hari? Itu bukan masalah. Dengan otoritasku di aliansi surgawi, itu sudah cukup. Bang, tepat pada saat ini, ekspresi keduanya berubah pada saat yang sama. Ki pembunuh yang kuat meledak di Paviliun 9 Kuali. Keduanya akrab dengan ki pembunuh ini. Itu berasal dari Xiao Chen. Sesuatu terjadi. Konflik dimulai antara Xiao Chen dan seseorang. Untuk berpikir bahwa mereka mulai bertarung di Paviliun 9 Kuali dengan melanggar aturan. Cepat, lari. Jangan pernah biarkan para penjaga berkelahi dengan Xiao Chen. Keduanya tahu bahwa situasinya mendesak, jadi mereka bergegas keluar. Meski begitu, mereka menemukan bahwa sudah agak terlambat. Para ahli Paviliun 9 Kuali menghalangi Xiao Chen di aula utama. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan senjata terhunus. Kesalahpahaman, apa yang terjadi? Li Xiuhai bergegas, takut bahwa para ahli Paviliun 9 Kuali mulai berkelahi dengan Xiao Chen.
Xiao Chen menghela nafas dan melakukan hormat dengan tangan terkepal untuk meminta maaf. Kali ini adalah kesalahan Xiao. Saya akan meminta maaf kepada manajer Li dan Tuan Bai. Tepat setelah Xiao Chen keluar dari ruang VIP, dia kebetulan merasakan aura yang familiar. Seseorang yang misterius mengenakan jubah keluar dari bilik lain. Orang itu memegang peta rawa kuno awan petir. Xiao Chen segera mengenalinya. Orang misterius itu diselimuti bayangan berdarah yang berdiri di samping putra suci Ming Xuan di kota kuno. Sama seperti Xiao Chen yang merasa aneh, pihak lain juga menemukannya. Tanpa berkata apa-apa, pihak lain itu segera pergi. Ini tampak sangat aneh. Xiao Chen tidak dapat menahan diri, dia ingin bergerak untuk menghentikan pihak lain tetapi secara tidak sengaja melanggar aturan Paviliun 9 Kuali. Dilarang menyerang di asosiasi pedagang. Kalian bisa mundur dulu. Ini temanku. Ini hanya kesalahpahaman. Li Xiuhai memberi instruksi dengan acuh tak acuh sambil menatap kelompok ahli tokoh berdaulat. Mengingat penjelasan Li Xiuhai, para ahli Paviliun 9 Kuali ini tentu saja tidak akan mempersulit Xiao Chen. Mereka memberi hormat dengan kepalan tangan dan mundur. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka merasa terkejut. Seseorang berhasil tetap aman setelah bergerak di Paviliun 9 Kuali. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang mengejutkan. Tuan Xiao, apa yang terjadi sebelumnya? Li Xiuhai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas, Xiao Chen adalah seseorang yang mengerti aturan. Sesuatu pasti telah terjadi. Tidak apa-apa, aku baru saja bertemu dengan orang yang kukenal. Sepertinya dia ada di sini untuk petir ilahi 5 elemen juga, jawab Xiao Chen dengan santai tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku akan menyerahkan masalahku padamu. Itu bukan masalah. Setelah meninggalkan Paviliun 9 Kuali, Xiao Chen memilih untuk tinggal di penginapan terdekat. Kemudian, dia mengeluarkan pil surgawi purba untuk mulai berkultivasi. Seni tempering tubuh naga ilahi saat ini terhenti di puncak lapisan kelima. Tidak ada harapan bagi mantra ilahi guntur ungu untuk menerobos saat ini. Jadi, Xiao Chen hanya bisa mengolah seni menelan langit awan iblis. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen tidak bisa mengeluarkan teknik kultivasi yang kuat ini di depan orang lain hampir sepanjang waktu. Suatu hari berlalu dengan cepat. Xiao Chen pergi ke Paviliun 9 Kuali dan berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, peta lengkap rawa kuno awan petir. Tempat-tempat di mana pohon mulberry yang menyangga mungkin muncul disorot dengan warna merah. Xiao Chen dengan lembut mengetuk peta itu, dan gambar di atasnya segera diperbesar, menunjukkan pemandangan 3 dimensi yang menggambarkan rawa kuno awan petir secara terperinci. Paviliun 9 Kuali tidak memberi Xiao Chen peta biasa. Ada formasi rumit dan skrip jimat yang padat di sana. Tentu saja, itu juga mahal. Berapa banyak pil surgawi purba? Tanya Xiao Chen. Li Xiuhai tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada saya setelah ini. Jika kau punya hasil panen di Thundercloud Ancient Marsh, kau bisa membawanya kepadaku untuk diurus. Pasti. Master Bai menunjuk titik-titik merah di peta dan berkata, jika tidak ada yang mengejutkan, Proping Mulberry Tree akan mengalami kesengsaraannya di salah satu dari 5 lokasi ini. Xiao Chen berpikir keras dan bertanya, bagaimana aku bisa memastikan apakah aku telah menemukan tempat yang tepat? Master Bai tersenyum dan berkata, itu mudah. Jika memang itu lokasi malapetaka pohon mulberry yang menopang, tanaman di dekatnya pasti akan tumbuh subur. Akan ada perbedaan yang jelas dari lokasi lainnya. Meskipun pohon mulberry yang menopang adalah pohon dewa, ia tidak dapat bergerak dengan santai saat mengalami malapetaka. Ia harus membuat persiapan terlebih dahulu, yang akan terlihat jelas. Kemarin, Master Bai masih sangat tidak jelas tentang banyak hal. Hari ini, ia telah menjelaskan banyak hal. Master Bai menjelaskan semuanya secara terperinci kepada Xiao Chen, menjawab banyak keraguannya. Xiao Chen merasa agak penasaran tentang dari mana Master Bai memperoleh informasinya. Master Bai sebenarnya berhasil memperoleh begitu banyak informasi berguna dalam satu hari. Melihat Xiao Chen berdiri dan menyimpan peta, bersiap untuk pergi, Li Xiuhai bertanya, apakah kau akan berangkat sekarang? Ya, aku tidak punya banyak waktu. Apakah aku bisa berhasil atau tidak, aku harus pergi dalam 1 bulan. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan pergi.
Senior Bai, apakah menurutmu Xiao Chen akan berhasil? Meskipun petir ilahi 5 elemen mungkin tidak muncul, orang-orang yang datang bukanlah orang-orang yang akan disinggung. Kota Thundercloud tidak damai selama 2 hari terakhir, tanya Li Xiuhai, sedikit khawatir, saat dia melihat Xiao Chen pergi. Master Bai tersenyum dan menjawab, jangan khawatir tentang itu. Lihat Xiao Chen, dia juga tidak khawatir. Berdasarkan sikapnya saja, aku merasa dia pasti akan mendapatkan hasil panen. Bahkan jika dia tidak mendapatkan petir ilahi 5 elemen, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di sebuah penginapan di kota Thundercloud, 2 orang berdiskusi tentang memasuki rawa kuno Thundercloud. Salah satunya adalah orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah yang dilihat Xiao Chen kemarin. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah lebar, menutupi keadaan tubuhnya yang aneh. Selain auranya yang aneh, tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Seorang pria setengah baya pucat duduk di seberang orang misterius itu. Di dahinya ada tanda merah tua, yang menunjukkan garis keturunan binatang rawa putihnya. Tuan Gong, ku dengar kau hampir mendapat masalah di Paviliun 9 Kuali kemarin. Pria setengah baya pucat itu mengajukan pertanyaan yang berat saat dia melihat orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah yang menghadapnya. Orang misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, aku bertemu dengan seseorang yang ingin merampas peta milikku. Ini masalah kecil, aku mendapatkan petanya. Apakah kau sudah mendapatkan informasinya? Tentu saja, 3 hari telah berlalu. Jika aku masih belum mendapatkan kemungkinan lokasi kesengsaraan pohon mulberry yang menopang, tidak perlu bagiku untuk terus bekerja sama denganmu. Baiklah, kita akan segera berangkat, kata pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu dengan serius. Dia tampaknya memiliki keinginan yang sangat mendesak untuk petir ilahi 5 elemen ini. Tidak perlu terburu-buru, aku tidak membutuhkan petir ilahi 5 elemen. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan apa yang aku inginkan? Jika kamu tidak percaya padaku, maka jangan ikut denganku. Pria yang diselimuti bayangan berdarah itu tampak tidak senang. Haha, ayo kita berangkat. Pria setengah baya pucat itu tersenyum sinis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Langit di luar kota Thundercloud berwarna biru dengan awan putih. Seekor burung raksasa yang tampak seperti api merah tua menembus langit, bergegas menuju rawa kuno Thundercloud. 2 hari kemudian, Xiao Chen, yang berada di Demon Blood Vulture, memperhatikan beberapa perubahan warna langit. Awan guntur berkumpul di batas penglihatannya. Kadang-kadang, dia melihat kilatan petir melesat di langit. Xiao Chen menghentikan Demon Blood Vulture. Kemudian, dia melompat turun dan mendarat dengan kuat. Tanahnya agak lembab, rumput liar tumbuh di mana-mana. Ketika dia melihat sekeliling, area itu kosong di semua arah. Xiao Chen membuka petanya dan memeriksa. Di depannya ada tepi Thundercloud Ancient Marsh. Beberapa binatang buas yang bodoh dan sembrono muncul dari tanah. Xiao Chen dengan santai menyingkirkan mereka. Kemudian, sosoknya melesat, memasuki Thundercloud Ancient Marsh. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, dia tidak lagi melihat langit biru atau awan putih, hanya awan guntur hitam. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir yang mengamuk menyebar di udara. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Xiao Chen sekarang tahu mengapa tempat ini selalu basah. Hujan sering turun di bawah awan guntur. Kadang-kadang, dia melihat tanaman bermutasi dengan banyak bentuk aneh. Di bawah lingkungan yang agak menekan ini, tanaman tumbuh subur dengan aneh. Namun, semuanya bukan tanaman yang cerah tetapi berwarna gelap. Sebagai seorang kultivator yang dikaitkan dengan petir, Xiao Chen tidak merasakan banyak tekanan di Thundercloud Ancient Marsh. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan tempat ini. Dia merasa bahwa jika dia berkultivasi di sini, energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petirnya akan meningkat dengan cepat. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen melihat banyak tim dengan beberapa ahli. Seperti Xiao Chen, orang-orang ini tidak memilih untuk berkultivasi. Sebaliknya, mata mereka mengembara, mencari-cari di sekitar tetapi tidak menemukan apa yang mereka cari. Jelas, orang-orang ini ada di sini untuk pohon mulberry yang menyangga juga. Benar-benar ada banyak orang yang mengincar petir ilahi 5 elemen. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan dengan hati-hati di tengah hujan lebat. Setengah hari kemudian, hutan lebat muncul di depannya.
Kabut tipis menyelimuti seluruh hutan di tengah hujan lebat. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berhenti. Dia telah menemukan beberapa kultivator, mengenakan pakaian hitam dan memegang senjata, menghalangi jalan ke arah yang ditujunya. Mereka adalah Star Venerate yang baru saja maju. Beberapa bahkan bukan Star Venerate. Pakaian mereka memiliki lambang sekte tertentu. Hanya ada satu orang tua yang kultivasinya baru saja mencapai tahap cahaya suci, satu-satunya orang yang perlu diperhatikan. Mereka mungkin berasal dari faksi kecil di dekat Thundercloud City yang menemukan sesuatu di hutan. Xiao Chen tidak tertarik dengan penemuan mereka. Dia hanya ingin melakukan perjalanan melalui hutan dan mencapai lokasi kesengsaraan Cropping Mulberry Tree yang mungkin ada di peta. Beruntung sekali, tanpa diduga, kami menemukan buah Thundercloud di hutan. Saya tidak tahu apakah Castle Master akan dapat memperolehnya. Jika dia bisa, kami akan mendapat banyak manfaat. Ketika Thunder Eagle Castle kami bergerak, bisakah kami gagal? Jika dalam keadaan normal, itu akan baik-baik saja. Namun, banyak ahli datang dari Thundercloud City. Kami juga tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Kami hanya bisa berharap tidak bertemu dengan mereka. Para murid merasa bosan di tengah hujan lebat, jadi mereka terus mengobrol. Xiao Chen telah melewati pos pemeriksaan mereka tanpa suara dan tiba di pepohonan di atas mereka. Sambil mengusap dagunya, dia berpikir, buah awan petir. Mari kita lihat. Sosok Xiao Chen berkelebat, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk saat dia memasuki hutan. Tidak lama setelah Xiao Chen memasuki hutan, kelompok kultivator itu tiba-tiba meningkatkan kewaspadaan mereka. Sosok yang membuat mereka takut perlahan berjalan di tengah hujan lebat. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang melilit tubuhnya dengan erat, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menakutkan. Siapa itu? Kastil Elang Petir telah menyegel tempat ini. Jika Anda bepergian, silakan ambil rute lain. Satu-satunya lelaki tua yang mulia melangkah maju, berharap dapat menggunakan nama Kastil Elang Petir untuk menakut-nakuti pihak lain. Kastil Elang Petir, apa itu? Sosok misterius berjubah itu bertanya dengan nada mengejek. Boom! Tiba-tiba, tanah retak saat seekor ular raksasa muncul. Teriakan menyedihkan terdengar saat ular itu menelan semua murid, kecuali lelaki tua yang mulia, dengan kecepatan kilat. Seorang pria setengah baya pucat berdiri di atas kepala ular raksasa itu. Saat melihat tanda di dahi orang itu, lelaki tua yang sangat suci itu langsung gemetar ketakutan. Dia adalah seorang ahli dari Kekaisaran Binatang Rawa Putih. Tepat saat lelaki tua itu hendak melarikan diri, ular di bawah lelaki setengah baya itu melesatkan ekornya dan mencengkeram lelaki tua itu, menahan gerakannya. Kemudian, ular itu menyeretnya ke lelaki setengah baya itu. Lelaki tua itu berjuang untuk hidupnya. Ia menemukan bahwa semakin ia berjuang, semakin lemah ia jadinya. Racun dari kulit ular itu terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Seorang murid dari Kastil Elang Petir kami menemukan buah awan petir di hutan ini, yang sudah melahirkan pola Dao, jadi kami membawa seluruh sekte ke sana, kata lelaki tua yang mulia itu dengan kesakitan yang luar biasa, ular itu telah meremasnya hingga kulitnya menghitam. Seberapa kuatkah Master Kastilmu? Tokoh penguasa kesempurnaan kecil, terampil dalam Dao petir. Plop, ketika lelaki tua itu selesai mengatakan semuanya, lelaki setengah baya yang pucat itu melemparkannya. Enyahlah, kalau begitu. Lelaki tua yang mulia itu melarikan diri dengan panik, tidak berani menoleh ke belakang. Lelaki misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu merenung, buah awan petir berusia 10.000 tahun. Itu cukup berharga, apakah kamu tertarik? Lelaki setengah baya yang pucat itu berkata, saya bukan seorang kultivator yang memiliki atribut petir, dan Master Kastil itu adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Tentu saja, saya tidak akan mengambil risiko ini. Namun, dari ekspresi santai pria setengah baya pucat itu, jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan Master Kastil Thunder Eagle ini. Kalau begitu, bantu aku mendapatkan buah Thundercloud itu, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah dan jubah berkata dengan acuh tak acuh. Wosh! Ular berbisa yang mengerikan itu diam-diam memasuki kantong hewan peliharaan iblis di pinggang pria setengah baya itu. Kemudian, dia tersenyum acuh tak acuh. Tuan Gong, Anda benar-benar tidak mau melepaskan harta Thunder Dao. Tidak apa-apa, ini masalah kecil.
Saya akan menganggapnya sebagai makanan pembuka untuk kerjasama kita. Hentikan omong kosong itu. Saya membantu Anda, dan Anda membantu saya. Anda akan mendapatkan bagian Anda. Keduanya segera mengubah rute mereka, memasuki hutan dan mencari kelompok kastil Thunder Eagle. Wosh, wosh, wosh. Hujan terus turun di hutan. Meskipun para pembudidaya dapat mencegah hujan jatuh pada mereka dan lingkungan tidak akan memengaruhi kekuatan mereka, cuaca buruk seperti itu masih memengaruhi suasana hati mereka. Saat Xiao Chen bergerak di hutan, ia menangkap semua gerakan di dalamnya. Dengan indera spiritualnya yang tajam, ia dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Hujan dapat menghapus tanda-tanda pertempuran dan membersihkan udara dari bau darah, tetapi tidak dapat menghapus aura yang ditinggalkan oleh para kultivator. 1 jam kemudian, Xiao Chen berhenti di depan sebuah pohon besar. Ia dapat mendengar suara pertempuran yang hebat tanpa menggunakan indera spiritualnya. Aku menemukannya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengganti pakaiannya dan mengenakan topeng Dewa Kematian di wajahnya. Seketika, auranya menjadi benar-benar terisolasi. Bahkan jika seorang ahli Vena ilahi datang, ia tidak akan dapat menemukan Xiao Chen, yang bersembunyi dengan sengaja. Para murid elit kastil Elang Petir di depan maju dengan ganas di bawah pimpinan tokoh berdaulat. Ahli tokoh berdaulat kesempurnaan kecil itu memiliki fitur wajah yang keras. Dia mengenakan jubah sederhana yang memperlihatkan lengan dan dadanya yang kekar. Tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Kepala kastil, berapa lama lagi? Hutan ini terlalu berbahaya. Setengah dari saudara kita sudah mati. Selain binatang buas, ada tanaman yang lebih berbahaya di hutan yang bisa mengejutkan seseorang. Lebih dari 100 orang dari kastil Elang Petir masuk. Sekarang, hanya 50 atau 60 dari mereka yang tersisa, sisanya sudah mati. Jangan ragu, teruslah maju. Kepala kastil-kastil Elang Petir merasa bimbang. Namun, ketika dia berpikir untuk mendapatkan buah awan petir dan lebih jauh memajukan dao petirnya, dia menguatkan dirinya dan terus maju. Pohon-pohon di hutan mungkin telah hidup selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Kekerasan kayunya bisa menyaingi baja ilahi. Lingkungannya tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, bahkan tokoh berdaulat harus berhati-hati. Kepala kastil, itu ada di sana. Setengah bulan yang lalu, aku menemukan buah awan petir di sana. Namun, ada seekor binatang buas yang melingkarinya. Hei, kenapa hilang? Aura binatang buas itu sangat menakutkan. Aku bisa merasakannya bahkan dari jauh, kata seorang murid kastil Elang Petir dengan bingung, merasa sangat terkejut. Kepala kastil-kastil Elang Petir menunjukkan ekspresi muram. Dia berkata dengan cemberut, pergi dan lihatlah. Sekelompok orang maju dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka melihat mayat seekor binatang buas tergeletak diam di tanah. Darah kental menggenang di tanah. Bahkan hujan deras tidak dapat membersihkannya karena terus-menerus meresap ke dalam tanah. Cahaya listrik berkedip-kedip tidak jauh dari mayat binatang buas itu. Awan petir menyebar ke segala arah. Ada seorang pemuda berpakaian sederhana dengan wajah bersih mencoba menaklukkan buah awan petir, menekan daunnya. Siapa itu? Melihat buah bermutasi itu diambil, kepala kastil-kastil Elang Petir menjadi marah. Dia berteriak, cepat serahkan buah awan petir. Kalau tidak, lupakan saja tentang pergi hidup-hidup. Pemuda yang berpakaian bersih dan rapi itu memiliki tatapan sebening air. Namun, dia tidak tampak tidak berpengalaman. Suaranya yang tajam terdengar, saya Sang. Tempat ini tidak aman. Jika kalian tidak pergi sekarang, tidak seorang pun dari kalian mungkin bisa pergi. Catatan TL, Sang adalah satu-satunya nama yang diberikan. Arti dari nama ini adalah Mulberry. Saya tidak tahu apakah saya akan mati atau tidak. Bagaimanapun, kalian akan mati hari ini. Ketika pihak lain tidak menyerahkan buah awan petir dan bahkan membalas, mengancam mereka, kepala kastil-kastil Elang Petir segera menunjukkan niat membunuh di matanya. Kepala kastil-kastil Elang Petir memanggil, bersiap untuk mengumpulkan orang-orang kastil Elang Petir untuk menyerang bersama dan tidak membiarkan pemuda ini melarikan diri. Ah, tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan terdengar. Sebuah tanaman merambat telah muncul dari tanah dan mencengkeram seorang murid kastil Elang Petir. Paku-paku kecil menutupi tanaman merambat seperti ular itu, tampak seperti jarum.
Itu langsung menyedot semua darah murid itu, mengubahnya menjadi tumpukan tulang yang layu. Segera setelah itu, lebih banyak tanaman merambat tumbuh dari tanah satu demi satu. Tanaman merambat penghisap darah. Semuanya, lari. Semua murid kastil elang petir panik, memotong tanaman merambat itu dengan panik. Namun, tanaman merambat ini tampaknya tidak ada habisnya, rasanya mustahil untuk memotong semuanya. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Kepala kastil elang petir melirik pemuda itu. Kemudian, dia melihat murid-muridnya. Dia mengatupkan giginya, tidak punya pilihan selain menyerah pada buah awan petir. Kepala kastil elang petir berusaha sekuat tenaga untuk melindungi para murid yang datang bersamanya, menebas tanaman merambat itu dan bersiap untuk menyerbu keluar dari pengepungan. Tanaman merambat penghisap darah adalah salah satu tanaman mutasi paling ganas di rawa kuno awan petir. Akarnya terkubur dalam, tidak seorang pun tahu seberapa dalam. Para pembudidaya jarang lolos dari kematian ketika mereka menemukannya. Namun, tanaman merambat penghisap darah ini jarang muncul. Biasanya mustahil bagi para pembudidaya untuk menemuinya. Entah mengapa, tanaman merambat penghisap darah tiba-tiba muncul di hutan ini. Wosh, wosh, wosh. Beberapa murid mencoba terbang ke udara, ingin langsung terbang keluar dari hutan. Siapa tahu, tanaman merambat itu tampaknya memiliki mata saat melesat keluar dari tanah. Sebelum para murid bisa terbang sejauh 1 kilometer, tanaman merambat itu menangkap mereka dan menyedot semua darah mereka, mengubah mereka menjadi tulang putih. Semuanya, jangan bertindak gegabah. Jangan pernah terbang ke atas. Tanaman penghisap darah tidak memiliki mata, tetapi sangat peka terhadap suara angin. Kepala kastil Thunder Eagle berteriak, ikuti dari dekat dan serang. Kelompok murid kastil Thunder Eagle ini perlahan menjauh, nasib mereka tidak diketahui. Xiao Chen bersiap untuk menunjukkan dirinya. Namun, dua sosok muncul dan menatap dingin pemuda berpakaian sederhana Sang. Serahkan buah Thundercloud. Itu dia. Xiao Chen merasa sedikit terkejut di balik topengnya. Salah satu dari dua orang berjubah itu adalah pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, yang dilihat Xiao Chen di Paviliun 9 Kuali. Xiao Chen tidak punya kesan apapun tentang orang itu. Namun, ketika dia melihat tanda di dahi orang itu, dia tahu bahwa orang itu adalah seorang kultivator kekaisaran binatang rawa putih. Sang sedikit mengernyit. Dia merasakan bahaya dari keduanya. Tepat saat dia ragu-ragu, seekor ular tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya. Ular itu membuka mulutnya dengan kecepatan kilat dan menyemburkan cairan beracun. Wosh! Ketika cairan beracun itu menembus hujan, hujan itu langsung berubah menjadi hitam. Racun itu bercampur dengan hujan yang jatuh ke arah Sang. Tercela, Sang, yang sedang menekan buah awan petir, memarahi. Kemudian, dia menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, dia masih terlalu lambat. Setetes racun mendarat padanya. Sang merasakan sakit yang menyayat hati. Bibirnya langsung berubah hitam, dan kulitnya memucat, tanpa kehabisan darah. Haha, serahkan saja buah awan petir dengan patuh. Denganmu yang terkena racun ular naga terbang milikku, tak seorang pun dapat menyelamatkanmu tanpa penawarnya, bahkan jika dewa sejati muncul, dia tidak akan dapat menyelamatkanmu. Pemuda itu mendengus dingin sambil berbalik dan berlari, bergerak sangat cepat. Mencoba lari. Tidak semudah itu. Kejar dia. Tuan Gong yang misterius dan pria setengah baya pucat itu melompat ke ular naga terbang dan mengejarnya. Saat ular naga terbang itu merayap di tanah, ia bergerak seperti badai, merobohkan pohon-pohon yang menjulang tinggi di jalannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya ular itu. Namun, tepat saat keduanya hendak menangkap pemuda itu, sesosok yang memegang panji hantu turun, menghalangi mereka. Tuan Gong dan pria setengah baya pucat itu sama-sama merasa terkejut dan dengan cepat menghentikan ular itu. Orang itu mengenakan topeng putih dengan tulisan suci yang diukir rapat di atasnya. Dia juga memiliki ki iblis hitam di sekelilingnya. Hal yang paling penting adalah bahwa keduanya tidak dapat memahami batas bawah pihak lain, tidak dapat mengetahui seberapa kuat dia. Pergi, siapa kau? Kultivator kekaisaran binatang rawa putih dan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah di ular naga terbang tampak agak muram. Mereka tidak bertindak gegabah. Namun, ular naga terbang raksasa di bawah keduanya tidak menunjukkan rasa takut.
Ia melepaskan cahaya dari mata merahnya saat lidahnya yang bercabang menjulur masuk dan keluar, tampak seperti sedang mengancam Xiao Chen dengan mengejek. Xiao Chen tersenyum dingin di balik topengnya. Panji hantu binatang Qiongqi di tangannya berkilauan dengan cahaya. Seketika, binatang Qiongqi Eon Desolate Agung kuno yang disulam pada panji hantu melepaskan sebagian kekuatannya, menakuti ular naga terbang itu hingga segera tunduk. Ular naga terbang juga merupakan binatang buas kuno yang sangat ganas. Namun, yang ada di sini bukanlah ular naga terbang berdarah murni. Ini hanyalah binatang buas yang mewarisi jejak garis keturunan ular naga terbang, bukan ular naga terbang yang sebenarnya. Karena takut dengan binatang Qiongqi, ia gemetar, hampir mengguncang keduanya. Bersikaplah baik. Pria setengah baya pucat itu menginjak kepala ular naga terbang untuk menenangkan tubuhnya. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan lebih waspada. Tuan Gong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria setengah baya pucat itu bertanya dengan proyeksi suara. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menjawab dengan acuh tak acuh, dia hanya bertingkah misterius. Jika dia benar-benar ahli dari generasi yang lebih tua, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Pikiran-pikiran hebat berpikir sama. Ayo lawan dia. Serang bersama dan coba cari tahu garis bawahnya. Bagus. Keduanya mengambil keputusan. Kemudian, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menatap Xiao Chen, dan berkata, kamu memegang panji hantu. Mungkinkah kamu murid ahli dari Aula Pemakan Jiwa, salah satu dari 10 sekte Dao Iblis teratas? Mencoba menunda. Sayangnya, aku tidak punya kesabaran. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi mengejek di balik topengnya. Dia sudah menduga bahwa keduanya tidak bisa menahan diri. Jika memang begitu, Xiao Chen mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat melepaskan serangan yang telah dia persiapkan selama ini. Panji hantu binatang Qiongqi di tangannya menyala dengan cahaya. Kekuatan iblis tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, membubung ke awan. Jiwa iblis binatang Qiongqi yang menakutkan terbang keluar dari panji hantu, dan kekuatan iblis yang luar biasa dari binatang buas kuno bergegas keluar. Alat jiwa, lari. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah menunjukkan ekspresi ngeri ketika jiwa iblis binatang Qiongqi muncul. Dia tidak memiliki tubuh fisik dan paling takut dengan serangan jiwa iblis seperti itu. Jika pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tidak berhati-hati, jiwanya mungkin akan tercerai-berai, dan dia akan mati tanpa tubuh. Pria setengah baya pucat itu juga tahu betapa hebatnya serangan ini. Dia bergerak tidak lebih lambat dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu. Keduanya yakin dapat memblokir serangan ini. Namun, mereka takut bahwa pihak lain itu benar-benar ahli Dao Iblis. Orang itu bahkan memiliki alat jiwa. Apalagi yang tidak mungkin. Bang! Meskipun keduanya bergerak cepat, kekuatan iblis masih menyerang mereka, melukai jiwa mereka dengan parah. Mereka terus berlari tanpa melihat ke belakang, melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Keduanya takut jiwa iblis binatang Qiongqi mengejar. Setelah menakut-nakuti keduanya, Xiao Chen tidak mengirim jiwa iblis untuk mengejar. Bagaimanapun, panji hantu itu adalah alat jiwa. Itu tidak mudah dikendalikan, dan itu menghabiskan terlalu banyak energi jiwa. Dengan goyangan lembut, jiwa iblis Qiongqi kembali ke panji hantu. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali mengaktifkannya, energi jiwa Xiao Chen dapat mendukungnya kali ini. Penggunaan Soul Tools oleh Xiao Chen sudah jauh lebih baik. Setelah mengeluarkan serangan Qiongqi Demonic Beast, dia bisa mengendalikan soul energinya dan tidak terpengaruh secara signifikan. Saat dia melihat ke arah yang diambil oleh pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu, dia memiliki ekspresi merenung di balik topengnya. Siapa sebenarnya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini? Mengapa dia bersama dengan Black Lotus Holy Sun saat itu? Hari ini, dia juga menargetkan Five Element Divine Lightning sepertiku. Aku ingin tahu apakah Black Lotus Holy Sun akan muncul juga. Jika dia muncul, itu akan menjadi masalah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, berbalik, dan terbang ke udara. Sekarang, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia telah memerintahkan Demon Blood Vulture untuk mengawasi pemuda sang yang melarikan diri. Sekarang setelah dia tahu di mana pemuda itu berada, prioritasnya adalah mendapatkan Thundercloud Fruit.
Xiao Chen berubah menjadi baut petir hitam dan melesat melewati hutan. Segera, dia melihat sosok Demon Blood Vulture. Dia dengan lembut melompat dan mendarat di punggungnya. Burung nasar darah iblis membawa Xiao Chen melewati hutan sebelum berhenti di suatu tempat dan perlahan-lahan berputar mengelilingi tempat itu. Wosh! Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah. Setelah berkomunikasi dengan burung nasar darah iblis, dia mengetahui bahwa pemuda sang berhasil menemukan ramuan di hutan untuk menstabilkan racun ular naga terbang di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, pemuda sang yang lembut bersandar di pohon besar. Dia membuka matanya dan menatap Xiao Chen. "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Xiao Chen menjawab dengan cemberut, "Jangan terlalu berlebihan. Aku hanya melakukannya demi buah awan petir di tanganmu. Serahkan padaku, aku lebih membutuhkannya daripada dirimu." Memang, Sang tersenyum dingin sambil dengan agak enggan menyerahkan buah awan petir kepada Xiao Chen. Kali ini, Sang tidak menekan dao buah awan petir. Kekuatan daunnya yang kuat melonjak keluar, bersama dengan cahaya listrik yang menusuk dan menyilaukan. Xiao Chen melepaskan kekuatan dao-dao petirnya sendiri, dengan mudah menekan kekuatan dao buah awan petir di hadapan mata lawan bicaranya yang terkejut. "Kesempurnaan agung, buah awan petir. Kau memang lebih membutuhkan buah awan petir ini daripada aku," gumam Sang, menatap Xiao Chen dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Siapa yang tahu, Sang baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia tersandung dan pingsan. Xiao Chen sedang bermain-main dengan buah awan petir, hendak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia melangkah maju dan mendesah. Ketika Xiao Chen menyadari aura kekuatan hidup orang ini, dia terkejut. Pemuda ini tidak tampak tua, tetapi akumulasi kekuatan hidupnya sangat besar dan tak terbatas. Kekuatan hidup Sang bahkan lebih kuat dari Xiao Chen. Jika bukan karena akumulasi kekuatan hidup yang luar biasa ini, racun ular naga terbang itu pasti sudah meracuninya hingga mati sejak lama. Racun ular naga terbang masih menggerogoti kekuatan hidup pihak lain. Namun, berdasarkan kecepatannya, racun ini akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menggerogoti kekuatan hidupnya sepenuhnya. Selain itu, ini terjadi tanpa pemuda itu menekan racunnya. Xiao Chen menggendong Sang, melompat ke udara, dan mendarat di burung nasar darah iblis. Kemudian, dia meletakkan Sang di punggung burung itu. Dia merenung, jika burung nasar darah iblis muncul, aku tidak bisa lagi menyembunyikan identitasku. Namun, jika burung nasar darah iblis tidak muncul, aku tidak bisa menyelamatkan pemuda ini. Setelah memikirkannya, Xiao Chen melepas topengnya dan menggunakan jubahnya untuk menutupi dirinya. 3 hari kemudian, pemuda itu terbangun perlahan di punggung burung nasar darah iblis. Sang merasakan sakit kepala yang hebat. Ketika dia melihat Xiao Chen, yang telah berganti pakaian, dia merasa terkejut beberapa saat sebelum mengenali Xiao Chen. "Kamu sudah bangun?" Xiao Chen berbalik dan bertanya dengan santai. "Apa yang kamu inginkan?" Sang dengan waspada menatap Xiao Chen, mundur beberapa langkah. Pemuda ini memiliki banyak rahasia di dalam tubuhnya. Xiao Chen berkata dengan santai, "Kamu pasti tumbuh di rawa kuno awan petir ini, kan? Di mana orang tua atau seniormu? Aku akan mengirimmu kembali. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan racun di tubuhmu sendiri. Meskipun tidak fatal, hal-hal seperti pingsan tiba-tiba akan sering terjadi." Ekspresi Sang sedikit melunak di hadapan sikap tulus Xiao Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya orang tua. Kalau begitu, lepaskan aku. Aku punya cara untuk menyingkirkan racun itu." Melihat pemuda ini begitu keras kepala, Xiao Chen tidak memaksanya. "Kita akan segera tiba di tujuanku. Aku akan melepaskanmu di sana." Wosh! Tak lama kemudian, burung nasar darah iblis menukik turun, membawa Xiao Chen ke titik merah di peta. Dia melihat sekeliling dengan santai dan menemui kekecewaan. Semua yang ada di sini biasa saja. Energi spiritualnya tidak tampak begitu kaya, dan tanaman hijaunya tidak rimbun. Jelas, ini bukan lokasi kesengsaraan pohon mulberry yang menopang. "Kau boleh pergi." Xiao Chen kembali ke punggung burung nasar darah iblis. Kemudian, dia melihat ke arah pemuda itu dan berkata, "Jika kau ingin aku mengantarmu, aku juga bisa melakukannya."
Sang melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya sambil berbalik ke arah Xiao Chen, apakah kau mencari lokasi kesengsaraan pohon mulberry yang menopang? Xiao Chen menatap pihak lain tanpa mengubah ekspresinya. Bagaimana kau tahu? Sang tersenyum misterius. Aku sudah melihat beberapa kelompok orang sepertimu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau agak terlambat. Jika kau terus bermalas-malasan seperti ini, kau bahkan tidak akan tahu kapan kesengsaraan pohon mulberry yang menyangga berakhir. Meskipun Xiao Chen menggunakan formasi transportasi lintas alam untuk datang ke sini segera setelah menerima informasi, menurut Master Bai, beberapa gelombang orang telah tiba sebelum dia. Kata-kata pemuda ini dapat dipercaya. Xiao Chen menatap pihak lain dan berkata dengan ragu, kau tahu di mana lokasi kesengsaraan pohon mulberry yang menyangga? Wosh! Pemuda itu melompat dengan lincah ke atas burung nasar darah iblis. Kemudian, dia menepuk punggung burung nasar darah iblis dan menjawab dengan lembut, tentu saja, aku tahu. Beritahu burung nasar darah iblismu untuk mengikuti arahanku. Aku akan membawamu ke sana. Jika tidak, pada saat kau menemukannya, semuanya sudah berakhir. Xiao Chen hanya ragu-ragu selama 1 detik sebelum memilih untuk mempercayai pemuda ini.